Yesus. Shalom saudaraku, shalom, selamat malam, apa kabar? Jumpa lagi di Renungan Malam saat ini ya. Dan saat ini saudara, saya akan membawakan suatu sharing firman Tuhan yang saya beri judul saudara, Momentum Ilahi. Di mana setia di Kronos dan siap untuk Kairos. Apakah Anda juga ready untuk firman Tuhan ini? Baik, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini, merendahkan hati kami, dan siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ya Roh Kudus ambil alih hamba-Mu ini. Hambanya punya kerendahan hati untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba minta hikmat, kuasai hamba, mulut bibir hamba berjaga. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan, dan kami semua merendahkan hati kami, menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah, dan biarlah itu tumbuh. Kami bukan hanya jadi pendengar, tapi pelaku firman. Dan saat ini kami percaya firman-Mu akan menutrisi, mengkoreksi, mendewasakan kami. Tutup bungkus kami semua, keluarga kami, apapun peralatan yang dipakai untuk pemberitaan firman Allah. Tutup bungkus dengan darah Kristus, bekerja sempurna, dan segala penghalang yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bicaralah Roh Kudus, pribadi lepas pribadi. Haleluya, amin. Shalom saudaraku. Ya, shalom, apa kabar semua yang di rumah? Saya percaya semuanya, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat. Saudara, seperti yang saya katakan, firman Tuhan hari ini berjudul Momentum Ilahi Setia di Kronos, Siap di Kairos. Jadi mungkin banyak dari kita merasa lelah di tengah penantian ya saudara. Saya percaya mungkin sebagian dari kita sedang dalam penantian saat ini. Mungkin kita bertanya, kapan Tuhan? Kita ingin melihat janji, tapi tidak kunjung melihat penggenapannya. Kita merasa Tuhan seakan diam, sementara waktu terus berjalan. Tapi tahukah Anda, sesungguhnya Tuhan tidak hanya tertarik pada hasil, tetapi Dia lebih tertarik pada pembentukan karakter. Dia tidak hanya menunggu kita sampai di tujuan, tetapi Dia mempersiapkan kita agar kita layak ketika sampai di sana. Saudara, hari ini kita akan menggali tentang momentum ilahi. Bagaimana memahami waktunya dan bagaimana tidak kehilangan kairos karena kita lalai di kronos. Tapi saudara, saya harus memberi pengertian-pengertian apa itu kronos, apa itu kairos. Saya mau ulas sedikit ya saudara ya. Jadi secara harfiah, kronos adalah waktu kronologis. Ini linier, jam demi jam, hari demi hari. Dalam Alkitab, ini kronos merujuk pada waktu yang terus berjalan. Jadi urutan peristiwa sebagaimana biasanya kita alami pagi, siang, malam, minggu, bulan, tahun. Ini adalah waktu harian, rutinitas, Peter Paul, dan masa menunggu yang sering membuat orang merasa jenuh. Nah, mungkin sudah berapa lama ya anak ini mengalami hal ini? Jawabnya sejak kecil. Nah, itu seperti di Alkitab. Jadi kronos itu di mana kita harus tetap setia, berbuah. Di sini karakter kita dibentuk. Ini waktu yang sering Tuhan gunakan untuk mempersiapkan kita untuk hal yang besar. Apa itu kairos? Secara harfiah itu appointed time, waktu yang tepat, momentum ilahi, waktu yang dipenuhi maksud khusus dari Tuhan. Dalam Alkitab, kairos adalah waktu yang ditetapkan Tuhan secara khusus, bukan sekedar kapan, tapi mengapa dan untuk apa. Ini adalah momen terobosan, perkenanan Tuhan turun, penggenapan janji atau saat pintu dibuka oleh Tuhan. Contohnya, waktu kairos telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Ini artinya apa? Kairos adalah waktu penuaian, pembuktian, pengangkatan. Tetapi Kairos itu tidak datang tiba-tiba. Itu hanya datang pada mereka yang setia di Kronos.
Kalau di Kronos siap, maka akan siap saat Kairos datang. Jadi, apa itu momentum ilahi? Itu adalah istilah modern dari Kairos. Itu menunjuk kepada saat di mana Tuhan bertindak secara nyata. Dia membuka jalan, dia memperkenan, dia mempercepat apa yang sebelumnya tertunda, saudara. Jadi dalam momentum ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, yang tersembunyi tapi ditampilkan. Jadi saya bisa kasih gambarannya, kayak Kronos itu waktu biasa itu linier. Ini masa penantian, pembentukan. Kairos itu waktu yang ditetapkan Tuhan, momentum, penggenapan, dan perkenanan. Momentum ilahi itu waktu puncak campur tangan Tuhan. Jadi saat Tuhan membuka jalan secara luar biasa. So, apakah Kairos sama dengan momentum? Yes, sama dalam konteks rohani dan secara praktis. Kairos dapat disebut sebagai momentum ilahi, yaitu momen khusus yang didesain oleh Tuhan untuk suatu penggenapan, peralihan, pengangkatan, atau terobosan. Tapi punya perbedaan kecil. Kairos itu istilah Alkitabiah Yunani yang berarti waktu yang ditentukan Tuhan. Sementara momentum ilahi itu istilah populer, modern dari Kairos. Ini menunjuk kepada momen sakral di mana Tuhan bekerja, bertindak secara nyata dalam hidup seseorang. Contoh-contoh Kairos, Kronos, dan momentum ilahi akan kita pelajari. Nanti kita belajar dari Daud. Jadi Daud, kronosnya adalah saat menggembalakan domba. Dia tidak terlihat, bahkan diabaikan oleh keluarganya. Dan dia setia belajar memukul singa beruang, di mana karakternya dibentuk. Lalu tibalah momentum ilahi, Kairos, di mana pertama momentum ilahi yang Daud alami saat diurapi oleh Samuel. Ini penetapan, bukan pelantikan. Klimaksnya saat dia mengalahkan Goliat. Jadi di sini momentum ilahi menampilkan dia di panggung publik. Percayalah, Anda yang berdoa sembunyi-sembunyi, ada saatnya Tuhan menampilkan Anda di panggung publik. Jadi dari domba ke medan perang, dari tempat tersembunyi lalu dikenal, tapi dia tidak bisa menghadapi Goliat tanpa gembala dan slingshot di Kronos. Nah, kita juga bisa lihat Yusuf. Yusuf kronosnya di mana? Saat dia dijual, dibuang, difitnah, dipenjara. Ini masa kesetiaannya diuji dalam banyak hal yang menyakitkan, membentuk hati Yusuf. Dan kairosnya di mana? Momentum ilahi itu datang saat dia dipanggil keluar dari penjara menafsirkan mimpi Firaun. Dan satu hari Yusuf dari tahanan menjadi orang kedua di Mesir. Itulah kairosnya Yusuf, hasil dari kesetiaan di kronosnya. Lalu Esther, kronosnya di mana saat dia jadi yatim piatu, hanya diasuh orang sederhana Mordekai. Lalu dia dilatih di istana. Dan momentumnya tiba saat dia diminta menghadap raja. Dan dia siap, kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Siapa tahu justru saat seperti inilah engkau mencapai kedudukan sebagai ratu. Itu ditantang Mordekai. Inilah kairosnya Tuhan. Saudara, Yesus sendiri juga mengalami yang namanya Kronos. 30 tahun kehidupannya tersembunyi, dibentuk dalam keluarga, kerja sebagai tukang kayu. Lalu ada Kairos, momentum ilahi saat dibaptis dan roh turun seperti merpati. Yesus memulai pelayanan publiknya. Banyak yang mengalami juga kairos dalam bentuk panggung, puncak karir, atau momen pengaruh besar. Tapi mereka adalah orang-orang yang lebih dulu dilatih di tempat tersembunyi, menjalani kronos atau waktu yang panjang sebelumnya. Nelson Mandela, kronosnya 27 tahun di penjara. Kairosnya saat dia dibebaskan dan menjadi Presiden Afrika Selatan yang membawa rekonsiliasi. Thomas Alva Edison, kronosnya gagal ribuan kali dalam eksperimen. Kairosnya saat dia berhasil menciptakan bola lampu dan menjadi penemu besar dunia. Kemudian J.K. Rowling, penulis Harry Potter, saudara. Dia mengalami kronos ditinggal suami, hidup miskin, dan naskahnya ditolak berkali-kali. Dan dia mengalami kairos Tuhan saat bukunya diterbitkan dan langsung fenomenal global.
So, Kronos adalah tempat dibentuk. Kairos adalah waktu ditampilkan. Jangan menyerah di Kronos, karena momentum ilahi tidak akan datang kepada orang yang belum siap. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah saudaranya. Dan sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Saudara, kita mungkin sudah lama menanti. Namun sekarang saya akan membawa kita untuk setia di kronos kita, supaya kita siap untuk kairosnya Tuhan, momentum ilahi. Mari kita baca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Saya akan baca saudara, ya, 1 Korintus, ya, bukan 1 Korintus, ya ampun gue jauh banget. Maaf, maaf, maaf ya. 1 Samuel ya saudara ya. Ya, kita akan baca dari 1 Samuel 13, saudara ya. Di sini Daud sudah mulai mendapat momentum ilahi yang pertama, ya, kairosnya. Tapi di sini belum pelantikan, hanya pengurapan, saudara ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Samuel mengurapi Daud. Saya pakai terjemahan baru, saudara. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul, padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Bethlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengar ia akan membunuhku?" Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Bethlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Maaf ya saudara, aku lagi apa mah? Jadi, ayo Paul, 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 HP mama sini. Minta maaf HP-nya. Maaf ya saudara, saya sambil ngomong anak saudara. Anaknya mau saya suruh belajar dulu sama omanya. Peter, Peter, sama oma. Ayo Paul, belajar nanti sama oma. Suruhlah orang menjemput dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini. Kemudian, maaf ya saudara ya, anak saya lagi mau disuruh belajar. Paul, Peter ya, maaf, namanya juga seorang ibu. Sabar, sabar, sabar ya. Oke. Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan. Tutup lagi ya, nak.
sebelum ia datang. Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia, pipinya kemerah-merahan, matanya indah, saudara ya. Wow, luar biasa ini firman Tuhan, sangat memberkati saya tentunya ya. Kemudian, eh, bangkitlah, urapilah dia, sebab kita tidak urapilah dia, bangkitlah. Urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, luar biasa firman Tuhan kisah Daud. Saudara, saya pengagum Daud, saudara. Jadi Daud bukanlah pilihan manusia, tapi bahkan ayahnya menolaknya, meremehkannya, tidak menganggapnya cukup penting untuk dipanggil. Karena itu yang diperlihatkannya hanya abangnya. Dia dibiarkan di kambing domba. Dia anak yang tertolak sebenarnya, saudara. Kalau saya mendengar anak tertolak, saya tahu rasanya, ya saudara ya. Tapi Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Disinilah kita melihat kairos, momen di mana waktu Tuhan menyentuh waktu manusia. Namun setelah diurapi, Daud tidak langsung menjadi raja. Ia kembali, saudara, ke Padang. Aneh ya, saudara ya. Padahal udah diurapi, dia menggembala, ya. Nggak ada yang nyangka dia yang diurapi. Dia main kecapi untuk Saul. Dia melayani. Bahkan setelah diurapi, dia harus lari sembunyi padahal dia begitu baik sama Saul. Di sini Tuhan membentuk hati Daud. Kronosnya panjang. Kronos seperti yang tadi sudah saya jelasin secara harfiah yaitu waktu sekarang. Linear, jam, hari. Jadi itu waktu yang kita jalani seperti saat ini ya saudara. Itu namanya kronos ya. Saya mungkin tidak perlu ulang lagi saudara. Dan kronosnya cukup panjang saudara. Ini membentuk dia menjadi raja. Dan ini yang membuat dia layak untuk Kairos selanjutnya. Jadi ada tiga yang mau saya bagikan di sini. Momentum ilahi selalu diawali dengan masa pembentukan. Sekali lagi, momentum ilahi selalu diawali dengan masa pembentukan. Saudara yang terkasih, tahukah Anda, sebelum Tuhan memberi kita panggung, camkan baik-baik ini, Dia akan lebih dulu membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita. Banyak orang rindu dipromosikan. Ada kairos Tuhan, ada momen ilahi di mana hidupnya berubah. Tetapi sedikit dari kita yang bersedia melewati kronos. Hari-hari di mana di dalam kehidupan kita Tuhan membentuk kita. Kita suka sorotan, panggung. Tetapi Tuhan sebenarnya suka bekerja dalam kesunyian. Kita menginginkan promosi, tapi Tuhan sebenarnya berbicara lebih keras saat Dia memproses kita. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia setia menyiapkan kita satu langkah demi satu langkah. Kronos bisa kita sebut ladang persiapan. Ada dua jenis waktu yang tadi sudah saya jelaskan, Kronos dan Kairos. Kronos waktu biasa, Senin, Selasa, ya Januari, Februari, ya semua. Itu bicara rutinitas, kesibukan, kesunyian. Tapi justru di Kronos lah Tuhan bekerja dalam-dalam. Itulah masa pembentukan, saudara. Masa di mana Tuhan memurnikan karakter, menata hati, dan menumbuhkan ketaatan. Karena Tuhan tidak hanya peduli pada apa yang kita kerjakan. Dia lebih peduli siapa kita saat mengerjakannya. Karena itu setialah di hal kecil. Jangan kecewa kalau hari-hari kita tampak biasa. Jangan merasa ditinggalkan hanya karena kita belum terlihat. Karena sesungguhnya Tuhan sedang melihat. Ia melihat cara kita menyapu lantai meski belum jadi pemimpin. Tuhan melihat cara kita memperlakukan orang yang tidak bisa membalas. Tuhan juga melihat cara kita melayani saat tidak ada yang mengucap terima kasih. Yesus berkata,
Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Jangan remehkan Kronos. Di sanalah Tuhan menguji hati kita. Saudara coba bayangkan seorang pemusik. Ia tidak langsung tampil di konser yang besar. Sebelum panggung, ada ruang sunyi. Sebelum tepuk tangan, ada latihan panjang. Mungkin dia hanya sendirian dengan alat musiknya. Mungkin jari-jarinya berdarah. Tapi dia terus berlatih. Tidak ada penonton, tidak ada sorotan. Tapi disitulah kesetiaannya ditempa. Karena seorang pemusik yang gagal di ruang latihan akan gugup di panggung besar. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita tidak setia dalam hal-hal tersembunyi, kita akan rapuh di hadapan sorotan. Daud, dia setia kala dia mengalahkan singa sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Kita mungkin banyak kagum sama Daud yang mengalahkan Goliat, tapi kita lupa kalau kemenangan itu bukan kebetulan, saudara. Daud melawan Goliat sesudah dia belajar melawan singa dan beruang. Saat orang lain memandang remeh padang gembalaan, Daud melihatnya sebagai tempat latihan iman. Bayangkan, dia hanya sendirian dengan seruling dan dombanya. Daud tidak tahu bahwa kesetiaannya di padang Tuhan lihat sebagai persiapan untuk panggung kerajaan. Jika Daud lalai di padang, ia akan gagal di Kairos. Jika dia tidak taat saat tidak dilihat, dia tidak akan kuat saat dilihat. Saudara, hari biasa bukan hari sia-sia. Tuhan sedang bekerja saat kita tidak melihat. Mungkin kita sedang ada di ruang sunyi, tapi mau saya katakan, jangan menyerah. Tuhan sedang mempersiapkan panggung, tapi Dia lebih dulu menyiapkan karakter, hati, dan pribadi kita. Jangan abaikan Kronos, karena di sanalah kita dibentuk bukan hanya untuk tampil, tapi untuk tahan, bukan hanya untuk dipakai, tapi untuk berkenan. Dan saat Kairos itu tiba, kita pun siap. Mama cari apa? Bukan. Buku siapa nggak ada. Dia banyak matematika. Iya, memang nggak ada. Tadi pun nggak ada. Jadi Maaf ya, saudara ya. Oke, buku yang di situ aja yang ada matematikanya ya. Oke, maaf ya saudara, saya sambilan. Jadi Kairos itu bukan soal kebetulan. Yang kedua saya mau bagikan. Kairos, tadi yang pertama apa saudara? Yang pertama tadi yang saya bagikan, momentum ilahi selalu diawali dengan masa pembentukan. Kita tadi sudah belajar dari dua, dari Daud saudara. Sekarang kita belajar. Kairos. Jadi saudara, bagaimana kita mengaplikasikannya tadi saudara? Ya, tadi sudah saya bilang mengaplikasikannya jangan kecewa. Kalau Anda saat ini belum dapat panggung, belum diangkat, lakukan bagianmu hari ini dengan hati yang utuh. Setia dalam hal yang kecil, Tuhan melihatnya. Saudara, kemudian saya mau katakan yang kedua. Yang kedua, Kairos adalah waktu Tuhan menampilkan yang sudah siap. Kairos adalah waktu Tuhan menyampilkan yang sudah siap. Ini bukan kebetulan, tapi kesiapan bertemu kesempatan. Tuhan menunggu waktu yang tepat, bukan yang cepat. So, saya mau sampaikan, saudara, pernahkah kita mungkin bertanya, saudara, kenapa belum waktuku bersinar? Kenapa pintu belum terbuka? Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kebenaran ilahi. Kairos bukan soal kebetulan, tapi soal kesiapan yang bertemu dengan kesempatan. Ini yang saya maksud, Kairos adalah waktu Tuhan menampilkan yang sudah siap. Setelah dibentuk, akan ditampilkan. Ada prosesnya, saudara. Jadi, saudara, Tuhan tidak bekerja menurut kecepatan, saudara. Dia bekerja menurut ketepatan. Tuhan menunggu waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat, saudara. Jadi,
Tadi kita sudah belajar kalau Kronos waktu yang mengalir detik-detik, menit ya. Kalau Kairos itu momen ilahi, divine timing. Saat Tuhan menepuk bahumu dan berkata, sekarang waktunya. Kairos adalah waktu yang tidak bisa dipaksakan. Dia bukan datang karena kita mendesak, tapi karena Tuhan melihat kita sudah layak dipercaya. Jadi bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita mengaplikasinya Kairos Tuhan ini? Belajar mengenali waktu Tuhan. Tantangannya adalah mengenali waktu Tuhan gimana. Jangan kejar panggung jika belum siap panggilan, saudara. Jangan paksa pembukaan jika belum matang. Kadang kita iri pada orang lain yang sudah terlihat. Padahal Tuhan sedang menjaga kita dari sorotan yang bisa membakar kita terlalu cepat. Panggilan tanpa pembentukan hanya akan membuat kita jatuh dalam tekanan. Tapi panggilan yang lahir dari proses akan membuat kita bertahan dalam pertempuran. Wow, ya, saudara, ini enak sekali membacanya, saudara. Saya suka sekali. Panggilan tanpa pembentukan hanya membuat kita jatuh dalam tekanan. Saudara, saya mau kasih analogi pesawat dan badai. Bayangkan sebuah pesawat. Ia tidak bisa seenaknya lepas landas. Ada hal yang harus dipastikan. Cuaca harus cerah, mesin harus diuji, jalur landasan harus dibersihkan. Jika pesawat dipaksa terbang saat badai, itu bukan keberanian, namanya itu kebodohan. Demikian juga kita. Tuhan bukan hanya ingin kita lepas landas, Dia ingin kita mendarat dengan selamat. Mari kita belajar dari Yusuf dan proses panjang yang harus Yusuf lalui menuju kairosnya Tuhan. Mari kita lihat hidupnya. Mimpi dari Tuhan dia dapatkan sejak muda. Bintang-bintang tunduk padanya. Tapi apa yang terjadi sesudah mimpi itu? Ia jatuh ke dalam sumur oleh saudaranya. Dia dijual sebagai budak ke rumah Potifar. Dituduh, dijebloskan, difitnah, masuk penjara. Dimanfaatkan dan dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Apes banget ya saudara ya. Tapi itu bukan kegagalan, itu proses. Suatu pembentukan hati. Dan akhirnya Kairos itu datang. Firaun memanggil. Yusuf ditarik dari penjara. Disiapkan dan dalam 1 hari dia naik menjadi penguasa Mesir. Tapi jangan sampai kita lupa proses dia. Dia setia di setiap musim kehidupannya. Kalau saja Yusuf berontak di rumah Potifar, atau dia menjadi pahit di penjara, mungkin dia tidak akan siap berdiri di hadapan Firaun. Saudara, mungkin saat ini kau sedang ada di sumur, sumur yang gelap dan dingin. Setelah kau dapat janji itu dari Tuhan, kau malah punya banyak masalah. Kau masih menanti di penjara yang gelap. Tapi ketahuilah orang bisa lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Kairosnya akan datang pada waktunya. Tapi pastikan saatnya tiba, kita pun sudah siap berdiri. Hari ini latih dirimu, bangun imanmu, matangkan karaktermu. Karena Kairos tidak akan menunggu persiapan yang setengah hati. Dan saat Tuhan berkata, sekarang waktunya, maka kita akan tahu seluruh proses itu tidak ada yang sia-sia. Jadi, yang mau saya katakan, yang kedua, Kairos, Tuhan akan tiba di mana Tuhan akan menampilkan hanya mereka yang sudah siap. Maka, latih diri untuk mengenali Kairos Tuhan. Jangan kejar panggung kalau belum siap. Jangan paksa pembukaan kalau belum matang. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, saudara, kita akan belajar. Saya mau mengatakan yang ketiga adalah kesetiaan di Kronos. Ini menentukan keberhasilan di Kairos. Kairos Tuhan akan datang. Kronos ada, Kairos ada. Kairos ada, tapi lebih dulu kita dibentuk di Kronos. Dan orang yang hanya setia di Kronoslah yang akan berhasil di Kairos. Tuhan memberkati bukan hanya karena janji, tapi karena hati yang taat dalam proses.
Dan Kronos adalah ujian yang memurnikan. Saudara, kesetiaan di Kronos akan menentukan keberhasilan kita di Kairos. Pernah mungkin Anda merasa hidup ini jalan di tempat, ya, saya pernah. Pelayanan dijalani, tapi tidak ada yang memuji, bahkan tidak ada yang membayar. Doa dinaikkan, tapi langit seolah diam, saudara. Janji Tuhan diimani, tapi kenyataannya belum berubah. Hari ini Tuhan ingin berkata kepada kita, kesetiaanmu di Kronos dalam waktu harian yang sepi tidak terlihat. Itu adalah jalan menuju keberhasilanmu di Kairos. Tuhan tidak hanya mencari yang berbakat, saudara, tapi yang bertahan. Percayalah, bukan hanya yang cepat maju, tapi yang kuat bertumbuh dalam iman, saudara. Kronos adalah ujian yang memurnikan. Kronos adalah waktu yang biasa, waktu di mana tidak ada sorotan, waktu di mana pelayanan hanya terasa sebagai rutinitas. Namun sesungguhnya Kronos adalah ladang pengujian hati. Tuhan tidak terburu-buru. Dia menanti satu hal, kesetiaan. Banyak orang mengutip janji Tuhan, tapi tidak semua orang melewati proses Tuhan. Karena berkat Tuhan bukan hanya soal janji, tapi soal hati yang taat dalam proses. Jadi, bagaimana kita menanggapi ini? Setialah dalam hal kecil, setialah di Kronos, layani. Walau tidak ada yang bertepuk tangan, berdoa. Walau belum ada jawaban, kerjakan bagian kecil. Walau seolah-olah itu eh, kerjakan bagian kecil yang terlihat kecil, seolah-olah itu sangat besar di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu, mungkin yang kita kerjakan hari ini adalah syarat untuk Kairos besok. Tuhan tidak pernah melupakan. Dia sedang memurnikan. Seperti emas tidak menjadi berharga karena bentuknya, tapi karena proses pemurniannya. Sorry ya, saudara. Ini kenapa bolak-balik dari tadi? Hah? Ya sudah. Paul, Paul. Kamu pun dulu tenang. Sini aja dulu. Sebentar lagi ya, saudara. Maaf ya anakku ya. Paul, Paul sini sama mama kalau nggak. Lihatlah kisah Esther. Ini anak saya. Nih. Siapa namanya? Paul. Paul nanti jadi pendeta. Mau jadi dokter atau jadi pendeta? Oh, jadi pendeta. Sini mama doakan. Ini anak saya, saudara, nanti doakan dia jadi pendeta, jadi pembicara, jadi asisten mama dulu, nanti gantiin mama ya, cepat besar ya. Baik. Sekarang duduk tenang, mama lagi direkam di YouTube. Halo teman-teman YouTube. Bilang, mamaku berkhotbah. Aku doakan. Doakan aku jadi pendeta. Haleluya. Amin. Kronosmu setia dalam kronos, kairos Tuhan akan tiba atas anak, atasmu anak. Setialah dalam pembentukanmu di kronos di dalam nama Yesus. Mama mau khotbah lagi ya. Itu anakku si Peter, saudara. Itu anak saya yang kedua. Mereka akan jadi, "Shh, Mama lagi khotbah ya. Sorry ya saudara ada suara-suara, tapi saya mau realistis mereka pelayanan saya. Jadi, jangan anak baik dah. Sana ya, Karyana ya. Saat emas dimasukkan ke dalam api ya, saya mau tadi emas tidak berharga karena bentuk. Saya juga malas pakai emas-emas buatan aja saudara kan tetap aja warnanya emas ya saudara. Ya, tapi sebenarnya karena proses pemurniannya ini nggak emas saudara ya, ini cuma emas-emasan saudara ya. Yang penting gaya gitu ya saudara ya. Nah, saat emas dimasukkan ke dalam api, ya tidak dihancurkan tapi dimurnikan hingga semua kotoran lenyap dan nilai sejatinya tampak. Begitu juga kita, saudara. Api proses di Kronos bukan untuk membinasakan kita. Percaya, Tuhan akan mengangkat nilai kehidupan kita di hadapannya. Saya ingat bagaimana Esther, saudara. Saya banyak diberkati dari kisah Esther, saudara. Saya mengagumi dia sebagai seorang perempuan yang Tuhan pakai. Esther tidak pernah langsung tampil di hadapan Raja Ahasiweros. Selama 12 bulan dia dipersiapkan. Paul, anak baik. Duduk tenang.
6 bulan dia dimandikan dengan minyak mur. 6 bulan dengan minyak rempah dan wangi-wangian. Semua dilakukan dalam diam, dalam kronos, tanpa tahu kapan gilirannya tiba. Namun ketika Kairos datang, dalam 1 hari, Esther dipanggil ke hadapan raja. Dalam sekejap, dia menemukan perkenanan. Dan melalui dia, seluruh bangsa Yahudi diselamatkan. Saudara, Kairosnya hanya 1 hari, tapi kronosnya setahun penuh. Apa yang terjadi kalau Esther nggak sabar? Apa yang terjadi kalau Esther malas mempersiapkan diri? Karena merasa waktunya terlalu lama. Tuhan tahu waktu yang tepat. Yang Tuhan minta dari kita hanya satu hal, tetap setia dalam proses. Hari ini mungkin engkau belum terlihat. Engkau seperti Esther dalam kamar persiapan. Engkau seperti emas dalam tungku api. Tapi Tuhan berkata, aku melihatmu. Aku memurnikanmu. Aku sedang menyiapkan waktumu. Jangan menyerah di tengah jalan. Karena keberhasilanmu di Kairos akan sangat ditentukan oleh kesetiaanmu di Kronos. Jangan iri pada panggung orang lain. Karena Tuhan sedang menulis waktumu sendiri. Dan saat waktumu tiba, dunia akan tahu orang yang setia di ruang tersembunyi akan dimenangkan di medan terbuka. Tetap setia. Tuhan sedang bekerja dalam diam, dalam-dalam. Jangan menyerah di Kronos karena Kairos sedang disiapkan. Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi dia selalu tepat waktu. Saudara, mungkin kau berada dalam ruang tunggu, merasa tertunda, tersembunyi, dilupakan. Tapi ketahuilah, Tuhan bekerja dalam diam, seringkali bekerja di balik layar. Dia sedang meminta waktu, membentuk karakter, dan menyiapkan momentum ilahi. Jangan paksa pintu itu terbuka, biarkan Tuhan yang membuka pada waktunya. Tetaplah setia, tetaplah berlatih, tetaplah mempersiapkan diri, tetaplah percaya, tetaplah murni, karena Kairos Tuhan pasti datang, dan engkau tahu bahwa semua lukamu di Kronos tidak akan sia-sia. Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia. Itulah yang kita tangkap untuk kairosnya Tuhan yang akan tiba buat kita semua. 1 Samuel 16 ayat 12, saya berdoa saudara, bangkitlah. Tuhan akan berkata kepada utusannya, bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia. Saya berdoa itu kita alami. Kairos Tuhan akan tiba. Mari kita setia dalam kronos kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau membentuk kami di tempat tersembunyi. Kami berlatih dalam senyap. Kami mau setia. Mungkin tidak ada panggung saat ini. Tidak ada tepuk tangan Tuhan. Bahkan kami merasa seperti dilupakan. Tuhan, kau melihat persiapan-persiapan kami. Seperti kau membentuk Daud di padang bergembalaan. Dia bermain seruling dan hanya domba-domba yang mendengar. Tapi sebenarnya surga sedang mendengar. Tolong beri kami kekuatan, kasih karunia melewati kronos kami dengan baik, dengan setia. Tetap murni, tetap mempersiapkan diri. Seolah-olah kau sedang melihat kami dan sedang kairosmu tiba. Bantulah kami setia, Tuhan. Beri kami kasih karunia agar saat kairosmu tiba, kami tidak lelah, tapi kami tetap bersemangat karena kami sudah melatih diri kami di Kronos. Kami percaya momentum akan tiba dan hati kami sudah siap untuk itu. Di dalam nama Yesus perlengkapilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di Priscilla Das Channel Empower Woman Ministry. Tuhan memberkati. Bye.